Hari ini kita masih ada di dalam 6 minggu khotbah berseri eksposisi Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. 6 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan adalah pribadi yang merindukan relasi dengan kita. Dan relasi yang terputus karena dosa itu dipulihkan melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Ia berinisiatif untuk turun ke dalam sejarah umat manusia, berinkarnasi untuk berelasi dengan manusia. Ia menginginkan bukan hanya ketaatan tapi sebuah relasi. Saudara, karena tanpa relasi ketaatan hanya sebuah alat transaksi. Bisa saudara kita taat tanpa relasi, tapi itu hanya akan menjadi sebuah alat transaksi. Dan saudara, relasi yang murni akan menghasilkan ketaatan yang rela. Nah, pertanyaannya setelah mendengarkan khotbah minggu lalu, bagaimana saudara hidup dalam relasi dengan Tuhan? Ya, saya berharap kita semua terus rindu untuk bersekutu dengan Dia, rindu untuk mengenal Dia, bukan hanya knowing about Him, but knowing Him more. Ya, oke. Teks kita hari ini datang dari Yohanes 14 ayat yang ke-18. Cuma satu ayat saudara, tetapi saya percaya ini akan sungguh mengkalibrasi hati kita. So mari kita baca teks kita hari ini ya. Yohanes 14 ayat 18. Kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan kencang, dengan semangat saudara. Yohanes 14 ayat 18. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Amin. Di ayat 18 ini saudara, Yesus melanjutkan janjinya kepada para murid. Dan di bagian-bagian sebelumnya dalam Injil Yohanes, Yesus memberitahu para murid bagaimana Yesus akan ditangkap, bagaimana Yesus akan disalib. Yesus memberitakan bahwa akan ada pengkhianat di antara mereka. Yesus memberitakan bahwa Petrus akan menyangkal Dia. Dan saudara, kalau kita dengar berita-berita yang buruk, berita-berita yang menurut kita nggak baik, bertubi-tubi, tentu kita akan merasa dalam keadaan yang nggak baik. Biasanya langsung lemas, langsung lesu, langsung nggak bisa mikir saudara ya. Dan saya percaya hal itu yang para murid rasakan hari itu. Mereka dalam kondisi yang tidak baik. Semuanya bercampur menjadi satu. Ada kekhawatiran karena guru mereka akan ditangkap. Ada kesedihan yang mendalam karena akan berpisah dengan Yesus. Ada rasa curiga satu dengan yang lainnya. Karena Yesus berkata akan ada pengkhianat di sini. Dan juga ada rasa takut saudara. Karena mereka berpikir semuanya akan menjadi kacau. Kalau Yesus ditangkap, Yesus dihukum, kita yang mengikuti Yesus ini pasti ditangkap juga. Ini seperti kalau istilahnya zaman sekarang petir di siang bolong bagi para murid. Hari itu para murid berpikir Yesus akan meninggalkan kita nih. Yesus akan membiarkan kita ini. Yesus tidak akan lagi ada bagi kita di tengah-tengah kita. Di tengah krisis yang kita alami, Yesus gak ada nih. Para murid merasakan perasaan yang campur aduk. Nah saudara, sedikit informasi dalam tradisi Ibrani, dalam tradisi Yahudi. Murid-murid itu memanggil gurunya dengan sebutan Rabi. Yang arti harafiahnya adalah guru. Tapi di beberapa kasus, di beberapa keadaan, ada murid-murid yang sangat dekat dengan gurunya, sehingga mereka memilih untuk memanggil gurunya Aba atau ayah. Dan ini menunjukkan kedekatan dan penghormatan yang besar kepada gurunya. Menunjukkan sebuah ikatan yang kuat. Nah, jika ada murid-murid yang memanggil gurunya dengan sebutan Aba atau ayah ini, ketika gurunya mati, murid-murid ini dianggap sebagai yatim piatu, saudara. Dan jika saudara baca Yohanes 13 ayat 33, Yesus memanggil murid-muridnya sebagai anak-anaknya. Dan hari itu menyadari bahwa Yesus akan mati, murid-murid pasti merasa bahwa mereka akan menjadi yatim piatu. Kalau diterjemahkan adalah fatherless children. Anak-anak yang tidak memiliki bapak atau ayah. Nah saudara, kalau kita tahu hari-hari ini menjadi yatim piatu itu hal yang menyedihkan. Hal yang sangat menyedihkan. Tetapi di zaman dulu lebih tragis dan lebih sedih lagi saudara. Hari ini ada panti-panti asuhan yang dipakai untuk merawat para anak yatim piatu. Tetapi pada zaman itu nggak ada saudara.
Di zaman itu anak-anak yang tanpa bapak adalah kelas yang paling rentan. Mereka disejajarkan dengan janda, dengan para pendatang asing. Dan mereka tidak mempunyai siapapun untuk menafkahi mereka. Tidak mempunyai siapapun untuk merawat mereka. Mereka nggak punya support, mereka nggak punya tempat tinggal. Mereka nggak punya tuntunan. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Dan mereka bertahan hidup dengan mengharapkan kemurahan dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Mereka mengharapkan kemurahan hati dari orang-orang asing yang tidak mereka kenal. Hari itu yatim piatu adalah sosok yang sangat tidak berdaya. Dan itulah yang murid-murid takutkan. Kita gak berdaya ini. Yesus akan meninggalkan kita. Tapi saudara tahu, inilah janji yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik, saudara. Ia akan mati di salib. Yang kedua, setelah kebangkitannya ia akan naik ke surga. Tetapi dengan indah Yesus berkata, kalian tidak sendirian. Kalian tidak akan hidup tanpa support. Kalian tidak akan hidup tanpa tuntunan. Kalian tidak akan hidup tanpa kasih. Kalian bukanlah yatim piatu. Dan bagaimana murid-murid ini tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu? Karena Yesus berkata, aku datang kembali kepadamu. Ada beberapa tafsiran tentang ini, saudara. Yang pertama adalah Yesus akan datang kembali menampakkan diri setelah kebangkitannya. Tafsiran kedua adalah Yesus kembali menyertai murid-muridnya di dalam pribadi Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah parousia atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi jika kita melihat konteks dari perikop ini, bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus, penolong yang lain, maka penafsiran yang paling dekat adalah ini janji Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu dengan memberikan Roh Kudus untuk mendampingi, menopang, menolong, menghibur murid-muridnya. Dan saudara, tentu bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah murid-muridnya. Yang percaya kita muridnya Kristus boleh lambaikan tangan? Ya. Kita murid-muridnya yang percaya Yesus juga sudah menerima Roh Kudus. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita disertai, kita didopang, kita didampingi, kita ditolong, kita dihibur di dalam setiap apapun yang kita lewati. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kalau khotbahnya berhenti sampai di sini, lumayan bagus dan menguatkan, saudara ya. Terutama buat saudara yang merasa sendirian dan sedang mengalami hal yang berat seperti para murid. Tapi saudara, kalau cuma berhenti sampai sini, ini hanya akan menjadi sebuah elusan yang halus di kepala saudara. Tentu saudara, adalah hal yang baik bagi kita, bahwa di dunia yang semakin tidak baik ini, kita disertai melalui kehadiran Roh Kudus. Namun mari kita menyelam lebih dalam lagi untuk melihat apa signifikansinya di dalam hidup kita. Di mana koneksi Injilnya dan apa implikasinya di dalam hidup setiap kita. Siap belajar lebih lagi? Ini baru pembuka, saudara ya. Oke, kalau kita ditanya, saudara, apakah kita tahu bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa di surga? Saya coba tes ya. Siapa yang tahu bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa di surga boleh lambaikan tangan. Ada yang malu-malu, ada yang gak angkat tangan. Kalau malu angkat tangan saya ulangi ya. Yang tahu dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga boleh katakan amin. Nah, kayaknya malu kalau angkat tangan. Kalau amin semuanya jawab. Oke, semua bilang amin. Semua tahu bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Tetapi saudara kita seringkali masih hidup seperti yatim piatu. Kita cuma tahu kalau kita adalah anak dari Bapa di surga. Tapi kita hidup seperti yatim piatu. Kita berkata, oke, aku tahu.
Aku adalah anak dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tahu aku bisa datang kapanpun tanpa protokol. Aku datang untuk berdoa, berbicara, meminta pertolongan, berkeluh kesah, berelasi dengan Bapa. Aku tahu semua itu. Tapi aku masih bersikap seperti seorang yatim piatu. Saudara tahu kalau anak itu adalah pribadi yang dikasihi dan diterima oleh ayahnya. Dan bukan karena anaknya baik, maka ayahnya sayang dan menerima. Kenapa ayah sayang sama anaknya? Ya karena anaknya, saudara. Bukan karena anaknya baik. Bukan karena anaknya manis. Karena itu anaknya, maka dia sayang. Kita tahu itu semua. Kita tahu bahwa kita diterima dan dikasihi Allah. Kita tahu kita diterima dan dikasihi oleh Bapa yang baik. Tetapi kita sering mencari kasih dan penerimaan dari tempat lain. Kita mencari kasih yang utama di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat yang kasihnya bisa pudar. Dan ujungnya kita memberikan seluruh hidup kita kepada hal-hal yang menurut kita bisa memberi kasih dan penerimaan bagi hidup kita. Kita menghabiskan waktu kita untuk mencari penerimaan. Kita berjuang keras untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain. Kenapa sih orang bisa bermuka dua? Kenapa sih orang bisa menjilat? Karena mereka mencari penerimaan dari orang lain. Kita berusaha berperforma dengan baik agar kita diterima oleh orang. Kita nggak mau mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Karena kita takut kalau kita akui, orang-orang akan tahu kelemahan aku. Orang-orang akan tahu kesalahan aku dan orang-orang akan meninggalkan aku. Bukankah kita sedang bersikap seperti yatim piatu? Ya kalau kita tahu bahwa kita adalah anak dan kita diterima bukan based on our performance. Kita diterima sebagai anak, tentu kita tidak akan mencari penerimaan di tempat lain. Kalau kita mencari penerimaan kita yang utama di tempat lain, bukankah kita sedang bersikap seperti yatim piatu? Nah, pertanyaannya saudara, mengapa kita seringkali lebih gampang berlaku seperti yatim piatu daripada berlaku seperti anak yang dikasihi? Jawabannya adalah karena kita hidup di dunia yang agama-agamanya melihat Tuhan bukan sebagai Bapa, tapi sebagai bos. Dan bukan cuma di agama-agama yang lain. Seringkali kita melihat kekristenan yang menganggap Tuhan sebagai bos. Yang harus kita berikan performance terbaik agar dia mengasihi kita. Saudara, kita mau sedekat apapun sama bos, kita tahu relasi kita based on our performance. Mau seberapa dekatnya kita sama bos, kita akan dinilai dari performance kita. Dan memang hal ini adalah yang dunia ajarkan, saudara. Kita harus berperforma agar kita diterima. Kita harus berperforma agar kita dihargai. Kita harus berperforma agar kita dicintai. Kita harus memberikan sesuatu agar kita merasa secure. Dan hal ini yang membuat kita, walaupun kita tahu bahwa kita anak, kita berlaku seperti yatim piatu. Yang terus mencari perlindungan, yang terus mencari cinta, yang terus mencari penerimaan dari orang-orang asing, dari tempat-tempat lain. Kalau saudara ingat, yatim piatu di masa lalu menantikan belas kasih dari orang-orang asing. Dan kalau kita terus mencari belas kasih, penerimaan dan cinta dari tempat-tempat lain, padahal kita punya Bapa yang mengasihi kita, bukankah kita sedang bersikap seperti yatim piatu? Perhatikan ini saudara. Kasih dan penerimaan dari Bapa yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus itu sempurna dan tidak dapat pudar. Dan itulah segalanya saudara. Karena di tengah perubahan zaman yang terus berubah, cuma kasihnya yang tidak akan pernah berubah.
Di dalam Kristus kita adalah anak yang dikasihi. Ketika kita percaya pada Yesus Kristus, maka Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menjadi Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang mencintai kita sama dengan Ia mencintai Yesus. Dan kita bukanlah second class di dalam kasih-Nya. Ia mengasihi kita seperti Ia mengasihi Yesus bagi kita yang ada dalam Kristus. Di dalam Kristus kita diterima, kita dicintai, kita dilindungi, kita disertai, dan tidak pernah sekalipun ditinggalkan oleh Bapa kita. Kita bisa rest di dalam kasih-Nya. Bukan berarti kita tidak melakukan apapun, saudara. Tetapi apapun yang kita lakukan, kita bersandar pada kasih karunia-Nya. Kita tahu ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita tetap dikasihi dan diterima. Bapak yang baik tetap memperhatikan performa anaknya. Bapak yang baik tetap mau anaknya punya nilai yang baik. Bapak yang baik mau anaknya rajin belajar. Tetapi ketika anaknya nggak dapat nilai yang bagus, nggak dipecat saudara jadi anaknya. Ketika anaknya nilainya jelek, kasihnya nggak berkurang loh saudara. Bapak yang baik tentu mau anaknya berperforma. Tapi ketika anaknya gagal, tidak akan dibuang saudara anak-anaknya. Karena kasihnya, kasih Bapa tidak berdasar pada performa kita, tetapi pada kasih karunia-Nya. We are not an orphan. Nah saudara, kita sering mendengar bahwa kita ini anak dari Bapa di sorga. Tapi jarang sekali kita dikasih tahu kenapa kita bisa menjadi anak. Ya. Kita sering dikasih tahu bahwa kita ini anak dari Bapa di sorga. Tapi sangat jarang dikasih tahu kenapa kita bisa dapat status anak itu. Kenapa kita yang busuk, kita yang kotor, kita yang berdosa bisa diangkat jadi anak. Gak pernah dikasih tahu saudara. Cuman engkau adalah anak dari Bapa di sorga. Bapa mengasihi engkau, Bapa menerima engkau. Tapi gak pernah dikasih tahu. Aku kan berdosa, aku kan kotor. Kok bisa diangkat jadi anak-anaknya? Kok bisa diadopsi jadi anaknya? Nah hari ini kita mau sama-sama belajar. Karena kalau nggak tahu saudara, kita akan menjadi anak yang tidak menghargai relasi kita dengan Bapa. Anak yang akan menganggap relasi ini murahan. Oke ya udah aku anak Bapa. Tapi nggak tahu apa yang dia lakukan supaya kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan inilah yang Tuhan lakukan sehingga kita bisa diadopsi menjadi anak-anaknya. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Kita bahas satu persatu ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kenapa kalimat ini penting? Kenapa harus dikasih tahu bahwa lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat? Jawabannya ada di ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Mereka ini siapa? Manusia. Kenapa harus dikasih tahu bahwa Yesus lahir dari seorang wanita? Karena Yesus harus menebus manusia. Jadi dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Harus lahir dari seorang perempuan. Dan kenapa dikasih tahu harus Yesus ini takluk kepada hukum Taurat? Karena ia harus menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Karena manusia itu yang berdosa, maka harus manusia juga yang menebusnya. Kalau orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat ini yang harusnya menerima hukuman, maka yang menebus harus seseorang yang lahir di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia bisa menggenapi dengan sempurna apa yang manusia tidak bisa lakukan. Ia yang membuat hukum, ia yang memberi hukum, menjadi manusia seperti kita. Menggenapi standar-standar kekudusannya dengan sempurna. Menggenapi hukum-hukum yang ia berikan dengan sempurna. Sehingga bisa menebus kita yang gak bisa melakukannya. Sehingga kebenarannya, kesempurnaannya diperhitungkan kepada kita. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung
pada kayu salib. Jadi yang pertama yang Tuhan lakukan supaya kita menjadi anak-anaknya, supaya kita diangkat menjadi anak-anaknya adalah menebus kita. Mengutus anaknya untuk menjadi manusia, untuk takluk kepada hukum Taurat. Menebus kita manusia yang juga takluk kepada hukum Taurat. Yang kedua adalah supaya apa saudara? Supaya kita diterima menjadi anak. Yang ia lakukan setelah menebus kita adalah mengadopsi kita sebagai anak. Dalam bahasa aslinya bukan diterima menjadi anak, tapi diadopsi. Diangkat sebagai anak. Gak ada dalam hati kita, dalam diri kita yang baik dan menarik bagi Tuhan sebenarnya, karena kita ini berdosa. Tapi Allah mengasihi kita karena kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Diangkat menjadi anak-anak yang dikasihi. Jadi yang kedua adalah setelah ditebus, ia mengadopsi kita sebagai anak. Yang ketiga adalah ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang ketiga adalah ia mengirimkan roh anaknya, roh Yesus, roh Kristus ke dalam hati kita. Karena kita adalah anak. Legal, kita adalah anak-anaknya. Karena roh anaknya, roh Yesus Kristus itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Inilah mengapa pemberian Roh Kudus sangat penting di dalam janji Yesus yang mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Karena ketika ia mengirim roh anaknya, itu adalah tanda bahwa kita legal adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Dan kenapa penting ia mengirimkan roh anaknya, roh Kristus ke dalam hati kita? Karena dia mau menciptakan hubungan yang intim dengan dia. Roh anaknya itu di hati kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba adalah sebutan yang intim. Adalah panggilan seorang anak yang sangat intim dengan ayahnya. Saudara, orang Yahudi sangat menghormati nama Allah. Tapi ada satu pribadi yang lancang memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Yesus. Yesus. Dengan adanya roh anaknya, roh Yesus, roh Kristus di dalam kita, itu membuat kita bisa mempunyai keintiman yang sama seperti Yesus dengan Bapa. Kita bisa juga panggil dia dengan sebutan ya Aba. Karena roh anaknya, roh Kristus itu ada di dalam kita. Bapa bersuka cita, take delight atas Yesus. Dan karena roh Yesus, roh Kudus itu ada di dalam hati kita, Bapa juga take delight, bersuka cita atas kita. Dan hubungan kita dengan Bapa itu berdasarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Karena sekali lagi roh anaknya diberikan ke dalam hati kita. Dan yang terakhir saudara, dia menjadikan kita ahli waris bersama dengan Yesus. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa saudara? Ahli-ahli waris oleh Allah. Sebagai anak-anaknya, kita juga menjadi ahli warisnya. Suatu hari kita akan memerintah bersama Yesus dan dimuliakan di dalam tubuh kemuliaan. Suatu hari kita menerima warisan untuk melihat Tuhan muka dengan muka. Dan itulah warisan terbesar kita. Menikmati hubungan kita dengan dia selama-lamanya yang tidak terpisahkan. Dan inilah semua artinya bahwa kita diadopsi menjadi anak. Bukan sekedar hal murahan yang diberikan, oke kamu jadi anakku. Tuhan melakukan ini, ia menebus kita yang tunduk kepada hukum Taurat. Ia mengadopsi kita. Ia menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ia membangun keintiman antara kita dengan dia. Kita bisa panggil dia ya Aba. Dan dia menjadikan kita ahli waris bersama dengan Yesus.
Jadi setelah tahu ini kita nggak akan pandang hubungan kita dengan Bapa ini sekedar, ya aku tahu aku anak Bapa di sorga. Tapi kita tahu apa yang Dia lakukan untuk secara legal mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan saudara, kita mau tadi kan saya bilang ya, banyak dari kita yang masih berlaku sebagai yatim piatu. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan sedikit yang beda. Kita akan melakukan tes interaktif, saudara ya. Nanti ada 2 pilihan, kanan dan kiri, saudara. Kita akan pilih salah satu yang sesuai dengan keadaan kita. Kita bisa keluarin HP ya semuanya. Siapin di notes atau dimanapun itu bisa ditulis. Dan please saudara, mohon jawab dengan jujur. Karena tes ini tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Ingat saudara, di dalam Kristus status kita aman. Kita dikasih, kita diterima. Dan saudara, jangan berusaha mendapatkan nilai bagus saudara. Karena semakin jelek nilainya, kita akan semakin merenung. Apakah selama ini kita sudah bersikap sebagai anak atau yatim piatu? Dan biar saudara merasa lebih aman, perhatiin saudara ya. Ini tesnya sudah saya sederhanakan, tapi pertama saya menjalani tes ini, total skornya 60 yang bisa didapatkan. Saya berpikir, saya ini udah ngerti Injil. Minimal sejelek-jeleknya 40 sekian lah nilai saya. Saya ini berlaku seperti anak, skornya 40 sekian. Setelah dihitung saudara, 16 saudara. Dan itulah saya. Saya juga berlaku seperti yatim piatu. Jadi jangan malu kalau skor Anda jelek. Jangan berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jawab aja sesuai dengan keadaan aktual saudara. Kita mulai tesnya ya. Jadi gini. Kalau yang kiri menjadi apa yang saudara lakukan dalam kasus ini. Yang kiri ya. Yang kiri dari saudara maksudnya. Berarti sini. Kurangi skor saudara 1. Kalau yang kanan dari saudara yang menjadi keadaan saudara, tambah 1. Ya. Jadi ini ada 15 kasus. Berarti skor maksimalnya 15. Kita akan hitung. Sekali lagi, jangan berusaha untuk mendapatkan nilai bagus. Kita mau jadikan nilai jelek kita sebagai perenungan. Amin saudara. Oke, kita langsung menjadi kasus yang pertama. Yang pertama, saya susah untuk mengakui kegagalan saya. Saya susah untuk membicarakan keraguan saya. Saya susah untuk menceritakan kelemahan saya. Atau yang kedua, saya dapat mengakui kegagalan saya, keraguan dan kelemahan saya karena saya dipakaikan kebenaran Kristus. Kalau yang hitam, -1, yang putih +1. Biasanya susah mengakui kegagalan, susah membicarakan keraguan, menceritakan kelemahan karena takut ditolak sama orang. Sudah semua? Oke. Yang kedua. Saya jarang bertobat dari dosa saya kepada Tuhan dan mengaku dosa saya kepada sesama. Atau yang kedua, saya datang bertobat kepada Tuhan dan sesama karena kekuatan Injil. Sekali lagi, yang ini -1, yang ini +1. Sudah? Next ya. Saya punya banyak cara untuk menyembunyikan kegagalan saya dari orang lain. Yang kedua, saya terbuka dan tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sudah minus berapa saudara? Udah 4 minusnya ya. Padahal baru 3. Oke, next. Saya suka membandingkan diri saya dengan orang lain yang berujung pada kesombongan kalau saya lebih baik dan berujung pada depresi kalau saya lebih buruk. Atau saya secure di dalam status anak sehingga saya bahkan mau melayani orang-orang yang berbeda dengan saya, yang lebih baik, yang lebih berdosa, yang saya pikir lebih berdosa dari saya mau melayani mereka semua. Alright. Yang sudah katakan yes? Alright. Next ya. Saya suka berbicara tentang keburukan orang lain sehingga saya merasa lebih baik dari mereka. Atau saya menyemangati dan merayakan keberhasilan orang lain karena Injil sudah melakukannya di dalam hidup saya.
ketawa-ketawa. Oh, saya kayaknya banyak yang sebelah sini nih. Oke, next. Saya cemas jika saya tidak mempunyai teman. Saya jadi merasa sendirian dan seperti tidak ada yang peduli. Atau saya percaya kepada Bapa dan berkeyakinan penuh kepada pemeliharaannya sehingga saya bebas dari rasa khawatir. Kalau sendiri, galau banget rasanya. Atau saya percaya bahwa Bapa menyertai saya. Oke, next. Saya mengejar performa yang baik agar selalu terlihat baik. Atau saya tahu saya tidak baik, tapi saya bersandar kepada performa Kristus. Next ya. Saya sering merasa tertuduh dan tidak layak di hadapan Tuhan dan sesama. Atau saya tahu saya dikasihi, diampuni, dan diterima karena Yesus. Next ya. Saya sangat defensif dan tidak mau mendengarkan. Saya selalu berusaha membenarkan diri saya. Selalu membuat excuse kalau saya salah. Atau saya terbuka dengan kritik karena saya tahu saya berdiri di dalam kesempurnaan Kristus. Next. Saya harus selalu benar. Saya hanya bisa menerima pujian dan tidak bisa menerima kritik. Atau saya bisa menerima kritik karena saya memiliki kebenaran Kristus. Next one ya. Saya ahli di dalam mencari-cari kesalahan di dalam suatu hal, di dalam orang lain. Dan saya sering merasa kecewa dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Atau saya melihat apa yang baik dan indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Next, saudara. Saya berusaha mengubah hidup orang-orang dan marah jika mereka tidak segera berubah. Atau saya melihat bahwa orang-orang adalah work in progress yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat Injil. Next. Janji Tuhan tentang kekuatan dan sukacita di dalam Kristus seperti merendahkan saya. Karena saya merasa saya kuat, saya merasa nggak perlu Kristus. Atau janji Tuhan tentang kekuatan dan sukacita di dalam Kristus itu menjadi identitas saya. Dua lagi saudara ya. Saya suka menonjolkan apa yang saya capai sehingga orang tidak melewatkannya. Ini seringkali kalau kita cerita tentang pencapaian kita, orang lagi nggak denger, kita ulangi terus tuh supaya orangnya notice ya. Kalau orangnya ngomong lain, kita ulangi lagi itu sampai dia memuji kita. Atau saya menonjolkan apa yang Yesus lakukan bagi saya di dalam segala kelemahan saya. Dan yang terakhir saudara, saya berusaha agar dinotis orang dengan segala pencapaian saya. Atau saya teguh berdiri di dalam kebenaran Kristus dan pengakuan dari orang bukanlah hal yang utama bagi saya. Ini pertanyaan terakhir, ini kasus terakhir saudara. Nah silakan skornya ditambah dan kurangi, dilihat baik-baik. Gimana nilainya saudara? Ada yang 15? Ada yang di atas 10? Kalau ada yang di atas 10? Tapi kayaknya di atas 10 semua, tapi gak mau sombong ini ya, rendah hati semua. Ada yang di bawah 10? Di bawah 10. Ada yang di bawah 5 saudara. Paling belakang aku tuh. Jadi gimana saudara? Apakah saudara sudah bersikap sebagai anak atau bersikap
sebagai yatim piatu. Ingat sekali lagi, ini tidak akan mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi saudara akan tahu bahwa selama ini mungkin saudara masih berlaku seperti yatim piatu. Dan mari melalui hasil tes ini, kita sama-sama menjawab pertanyaan refleksi kita hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, Kristus, Sang Anak Allah, rela ditinggalkan Bapa di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, agar kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Apakah kita masih bersikap sebagai yatim piatu? Ini membawa kita ke pertanyaan yang kedua. Jika iya, kita masih bersikap seperti yatim piatu, apakah kita masih mencari penerimaan di tempat-tempat lain selain Tuhan? Dan mari renungkan di mana kita selama ini meletakkan penerimaan utama kita. Saya boleh minta tim musik buat standby ya. Di mana kita meletakkan penerimaan utama kita? Dan saudara, jika hari ini kita masih bersikap sebagai yatim piatu yang mengharapkan belas kasih dari dunia, yang mengharapkan belas kasih dari orang-orang asing yang kita gak kenal, masih menjadi yatim piatu yang berusaha berperforma baik agar kita mendapatkan penerimaan dari dunia, berusaha menutupi segala kelemahan kita agar kita tidak ditolak oleh orang-orang di sekitar kita, berusaha melakukan semuanya untuk mendapatkan penerimaan, sehingga ketika penerimaan itu hilang dan pudar, kita ikut hancur. Mari hari ini kita bertobat, saudara. Mari kita tobat masal, saudara. Mari kita ingat lagi apa yang Tuhan lakukan untuk mengangkat dan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Mari renungkan itu lagi. Dan mari bertobat dari sikap-sikap sebagai yatim piatu. Dan saudara, jika keyatim piatuan rohani itu datang dan menarik saudara untuk kembali mencari penerimaan dari dunia, mari khotbahkan Injil yang hari ini saudara dengar ke dalam hati saudara. Mari khotbahkan kabar baik ke dalam hati saudara. Mari ingatkan hati saudara bahwa Sang Anak Allah rela menjadi manusia agar kita manusia bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Katakan ke dalam hati saudara, in Christ, I'm not an orphan. In Christ, I'm not an orphan. Mari kita berdoa.